Bismillah walibni warul kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang terkasih, kali ini kita akan kembali mencerdaskan banyak orang. Sekalipun ada banyak pertanyaan dan argumentasi liar yang ditampilkan oleh para polemikus, maka sejarah dan Alkitab bisa membantah itu sesegera mungkin. Tidak dapat dan tidak ada orang yang dapat membantah Alkitab karena dia merupakan fakta sejarah sesuai dengan kehidupan umat manusia dan ditulis dengan lengkap dan baik. Teman-teman, mari kita mencerdaskan dengan hadirnya apologetik ini, dan apa yang disampaikan membungkam banyak orang yang sembrono terhadap Alkitab, bahkan iman kekristenan. Ini dia videonya, teman-teman. Kalau kesaksian itu bukan karangan. Iya, kesaksian itu kan harus validasinya dari siapa? Dari Yesus sendiri, bukan validasinya. Yang namanya kesaksian pasti menyaksikan. Musa menyaksikan Allah itu menampakkan diri. Yang dulu. Musa menyaksikan Allah itu menampakkan diri dalam rupa semak yang tidak terbakar, semak api yang tidak terbakar. Nah, karena dia menyaksikan itu, jadi dia menuliskan. Abraham juga seperti itu. Jadi Musa ini diilhami sehingga bisa menuliskan Abraham bertemu Tuhan itu dalam rupa manusia, bahkan makan. Tuh, masih kejang aja kan tadi saya bilang kitab kesaksian tentang siapa nih? Kesaksian tentang siapa? Tentang satu orang, yaitu Sang Mesias, Allah yang datang dalam rupa manusia. Nih, baik nabi maupun rasul ini memberi kesaksian tentang satu ini, anak manusia ini yang disebut Mesias. Itu ya. Jadi anjing tidak mungkin bersaksi di sini, apalagi lembu, domba tidak mungkin bersaksi. Seperti itu, ya. Ya, salam Momi. Ya, ini tentang keselamatan saya ini di dalam kasih Yesus ini penting sekali. Saya sudah kayak digoncangkan begitu. Maksudnya di Petrus kan, di murid Petrus kan bertakwa kepada orang yang bersunat, sedangkan Rasul Paulus menuliskan orang yang menyunatkan dirinya tidak berguna bagi Kristus. Jadi gimana nih, saya nih Kristen tapi saya sunat ini, apakah saya dapatkan keselamatan di dalam Yesus, Tuhan Yesus? Coba ayat yang Bapak baca tadi, yang Bapak bawa tadi, coba baca. Kan menurut Petrus itu kan dibaca dulu. Anda belum paham itu. Menurut Petrus itu seperti apa? Bertakwa kepada orang yang bersunat. Bertakwa. Baca dulu aja, Pak. Ya, justru itu. Di situ maksud Petrus adalah kalau kamu disunat, sunatmu itu tidak berguna di mata Tuhan. Kenapa? Karena sunat itu tidak menyelamatkan. Itu maksudnya. Jadi gimana ini, saya di dalam kasih Yesus, tapi apakah dengan cara apa baru saya selamat ini? Saya sudah terlanjur ini sunat ini. Loh, bagus, di sunat itu bagus kok. Memangnya ada yang mengatakan? Loh, kan kita kan gini kan, itu kan konteksnya yang di Petrus itu. Ada orang yang tidak bersunat, ya. Terus ada yang orang yang bersunat, dia mendebat orang yang tidak disunat ini. Makanya kata Rasul Petrus, loh, sunatmu itu nggak berguna di hadapan Kristus. Karena kau sunat pun belum tentu selamat. Yang menyelamatkanmu itu Kristus maksudnya. Loh, kalaupun kamu sunat, ya itu tidak apa-apa, itu bagus. Terima kasih Kakak Agatha. Karena sunat itu tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan itu hanya Yesus. Itu, kamu tuh baca konteks saya baru dulu. tahu kebenaran ini, kalau tidak saya sudah bimbang ini. Saya sudah bimbang dalam keadaan saya yang sekarang karena sudah terlanjur sekarang ini, sunat. kalaupun kamu bimbang, sekarang saya tanya, Abraham disunat, kira-kira Abraham selamat nggak? Selamat. Ya udah, kok kamu bingung? Oke, siap. Ya, saya tanya tentang sunat itu saja. Tapi kalau saya sudah dapat kebenaran dari Kakak Agatha, terima kasih. Kebenaran itu dari Tuhan, bukan dari saya. Iya, dari firman ya. Iya, terima kasih Kak. Itu karena saya bingung di situ. Saya harus gimana ini, ikuti perkataan yang mana ini, Rasul Paulus kah atau Rasul Petrus ini? Katanya Rasul Paulus disunat nggak? Sunat. Selamat nggak? Selamat. Ya udah, Anda disunat udah percaya Yesus, terus apa yang Anda lewati
Amin. Ya, sekarang jangan amin-amin. Kerjakan keselamatanmu. Bukan kamu disunat percaya Yesus udah tiduran rebahan. Nggak gitu ceritanya. Yang penting tetap berada di dalam Tuhan Yesus kan kakak. Ya, kerjakan keselamatanmu, lakukan kebaikan. Seperti apa yang Kristus lakukan ya kita lakukan juga gitu. Hal-hal baik itu. Itu Bang. Tuhan berkati Bang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati juga. Saya sudah dapat jawaban yang pasti. Kok dia malah sunat ketakutan, Prof. Yang sunat aja belum tentu selamat, yang RT sebelah. Memang keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, bukan di dalam sunat. Betul. Oh, itu maksud Rasul Petrus. Kalau masalah sunat itu keselamatan ya, Bang Ratu Entok itu udah selamat dia sunat 2 kali kan dia. Kalau sunat itu bisa menyelamatkan, untuk apa Kristus datang ke dunia ini, disalib, mati dan bangkit? Apalah gunanya? Makanya kata Rasul Petrus kan gitu. Kata Rasul Paulus, apa gunanya Yesus datang? Betul. Ya udah pakailah Taurat itu. Taurat itu bahkan tidak bisa menyelamatkan kata Yesus. Halo Bosrom. Halo. Halo. Selamat siang. Ya. Islam Kristen Bang. Alhamdulillah Islam. Silakan Bang, mau bertanya apa? Iya, gini mau tanya, kalau yang bikin Alkitab itu siapa itu? Yang mengkanonnya gereja. Iya. Terus itu buku cerita apa itu? Ini kesaksian para nabi dan para rasul. Oh, emang siapa yang mengakui Rasul sama Nabi? Siapa yang ngangkatnya gitu? Yesus yang mengangkat, yang menunjuk para nabi dan para rasul. Emang ada itu? Ada dalilnya. Ada Matius 23 ayat 34. Dan Saksinya lihatlah siapa aku itu? mengutus kepadamu nabi-nabi, ahli-ahli Taurat. Ini kan mau dijawab. Itu untuk nabi-nabi yang mengutusnya Yesus. Ya, siapa Lalu di namanya dalam disebutin nggak namanya siapa gitu? nabinya, banyak. Ya. Ada Nuh, Disebutin, ada emang Musa. ada gitu disebutin. Ini mau dijawab atau Anda mau ngomong terus? Silakan ngomong aja tuh. Ya coba lihat. Iya. Oke. Mau dijawab? Di-mute dulu. Pak. Boleh. Ya, di-mute dulu. Silakan di-mute dulu. Boleh. Ya, datanya tadi saya katakan Matius 23 ayat 34. Dan lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Yesus sendiri di situ berkata. Yesus mengutus para nabi. Diam dulu, belum para rasul, belum ke para rasul. Di-mute dulu. Nah, sopan ya. Jangan kayak anjing. Anjing aja kadang sopan loh, ya. Oke. Dikatakan di situ Yesus mengutus para nabi. Lalu di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 juga Yesus itu mengutus para rasul, 12 murid itu. Ya. Lalu di dalam Lukas 10 Yesus juga mengutus 70 murid, masing-masing 2. Dan nama-namanya itu bisa saya sebutkan di sini. Ya. Dari para nabi itu ada Nuh, Musa, Abraham, ada Daud, ada Ayub, ada Yesaya, ada yang ini, di-mute dulu. Saya tanya itu yang ini, bukan yang kalau itu udah jelas. Di-mute dulu. Makanya tadi kamu dengarkan para nabi itu tadi itu saya bilang adalah ada orang-orang yang bernubuat di Perjanjian Lama. Itu kan dijawab. Oke. Ya, di dalam Matius 28 ayat 19 Yesus mengutus 11 muridnya ditambah satu lagi di dalam kisah para rasul 1 menggantikan Yudas yaitu Matias. Ada satu murid sendiri yaitu Rasul Paulus. Paulus bukan nabi. Paulus itu rasul. Ya. Jadi bukan nabi. Nah, ada 70 murid. Itu juga 70 rasul. Itu di dalam Lukas 10 ayat 1 jelas sekali di situ dikatakan. Murid-muridnya yang mana aja itu? Semua murid-murid. Sebentar. Mbak nggak nyambung. Semua Saya tanya itu adalah saya yang tanya menuliskan. itu yang Alkitab, Mbak. Yang pengarang Alkitab itu siapa? Ya, orang tolol susah ya. Dari tadi kan saya suruh mendengarkan pengarang. Udah jelas saya bilang ini adalah kesaksian para nabi dan para rasul. Perjanjian lama itu adalah kesaksian para nabi, perjanjian baru kesaksian para rasul. Jadi siapa yang menulis ini? Semuanya, ya semua nabi-nabi dan para rasul itu memberi kesaksian di sini. Tetapi tidak semuanya menjadi penulis.
terutama para rasul. Ada yang menulis surat-surat, gulungan-gulungan, ada yang menulis kitab. Yang menulis kitab itu 4 penulis Injil sinoptik: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya ada Injil Matius, ada Injil Markus, ada Injil Lukas, ada Injil Yohanes. Ini jelas, ini bukan sapi, bukan lebah, bukan ternak, bukan perempuan juga yang menulis. Ini semuanya yang menulisnya ini. Jadi makanya nggak ada yang namanya kitab ternak, kitab lebah, kitab semut, nggak ada. Itu. Jadi penulisnya ini adalah nama-namanya yang di sini. Tuh, Musa menuliskan 5 kitab. Tuh, kitab Perjanjian Lama. Ya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Ini yang ditulis Musa, yang ditulis Daud, yaitu Mazmur, yang ditulis Ayub ya kitab Ayub, yang ditulis Obadja ya Obadja, Maleaki demikian, semua nabi-nabi demikian. Gitu. Jadi ini bukan kitab hewan-hewanan, nggak ada. Walaupun di sini ada narasi ada domba yang disembelih, tapi nggak ada kitab domba di sini. Gitu ya. Santai dong, nanya kayak orang kesurupan. Wajar. Tuh, saya turunin dulu. Semoga tadi mendengar. Kalau nggak mendengar juga ya kasihan sekali. Murid kita yang satu ini pasti ketinggalan pelajaran dan Saya tanya, itu kitab apa buku karangan cerita? Berarti itu buku karangan cerita orang-orang ya? tadi saya bilang kesaksian. Kalau kesaksian itu bukan Iya, karangan. kesaksian itu kan harus validasinya dari siapa? Dari Yesus sendiri, bukan validasinya. Yang namanya kesaksian pasti menyaksikan. Musa menyaksikan Allah itu Menyaksikan. menampakkan diri. Yang dulu. Musa menyaksikan Allah itu menampakkan diri dalam rupa semak yang tidak terbakar, semak api yang tidak terbakar. Nah, karena dia menyaksikan itu. Jadi dia menuliskan. Abraham juga seperti itu. Jadi Musa ini diilhami sehingga bisa menuliskan. Abraham bertemu Tuhan itu dalam rupa manusia, bahkan makan. Tuh, masih kejang aja kan tadi saya bilang. Kitab kesaksian. Tentang siapa nih? Kesaksian tentang siapa? Tentang satu orang, yaitu Sang Mesias, Allah yang datang dalam rupa manusia. Nih, baik nabi maupun rasul ini memberi kesaksian tentang satu ini, anak manusia ini yang disebut Mesias. Itu ya. Jadi anjing tidak mungkin bersaksi di sini, apalagi lembu, domba tidak mungkin bersaksi. Seperti itu, ya. Kalau masih botol ya kasihan. Udah nanya, nafsu banget. Halo. Halo Kak Agatha, selamat pagi. Oke. Mau nanya Kak, ini kan Islam Kristen bang. Islam Kak. Silakan. Jadi kan katanya kitab itu tadinya terpisah-pisah dalam manuskrip-manuskrip. Kata siapa? Ya itu makanya mau tanya sama kakak. Lo narasimu itu dari siapa? Saya juga baru dengar ini, makanya. Ya. Kemudian siapa yang menyusun itu menjadi ada ayat-ayat, kemudian utuh jadi buku Alkitab seperti yang kita lihat sekarang Kak. Makasih. Yang menyusun Saya baru dengar ada kitab terpisah-pisah. Gimana ceritanya? Ya, kan katanya kan belum Kata jadi siapa? buku. Kata siapa? Kalau katanya berarti ada yang berkata siapa? Ya, kan tadinya belum jadi buku gitu, masih manuskrip. Terus dia di kanon menjadi Alkitab. Tahu nggak arti kanon apa? Nggak tahu Kak. Jadi Di kanon itu gimana? bukan dikumpulkan kayak musab dikumpulkan gitu. Musab dikumpulkan berarti berserakan kan narasinya. Jadi kitab kami ini bukan kitab dikumpul-kumpulin, terpisah sana, terpisah sini, bukan. Sejak semula para rasul dan Tuhan Yesus sendiri itu menggunakan kitab Septuaginta. Nih, ini nggak terpisah-pisah, nggak ditemukan-temukan juga. Wah. Terus yang mengkanonkan itu siapa Kak? Yang mengkanonnya. Jadi arti kanon itu adalah tongkat pengukur atau tolok ukur ya. Jadi kenapa pengajaran orang Kristen itu di semua gereja di seluruh dunia itu harus satu. Pengajarannya itu harus satu. Makanya dengan demikian gereja
gereja itu mengkanonkan ini karena ada yang satu gereja mengajarkan hal-hal yang dia pilih-pilih di dalam kitab ini. Jadi dia memilih, misalnya kayak Marcion. Jadi ini latar belakang kenapa akhirnya kitab orang Kristen itu dikanonkan. Sebelumnya pengajaran itu bermula dari pengajaran lisan, dan pengajaran lisan ini semuanya satu dan tersebar ke seluruhnya, ke seluruh gereja di dunia, ya. Itu yang dimaksud Ortodoks dan Katolik. Nah, itu. Nah, tiba-tiba ada seorang Kristen yang dia menambahkan ajaran dari pemikirannya sendiri. Itulah yang disebut gerakan Marcionisme. Nah, Marcion ini dia tidak mau menggunakan kitab-kitab yang berbau-bau Yahudian, ke-Yahudian gitu. Nah, untuk inilah kenapa gereja memutuskan apa? Mengkanonkan kitab ini, dan kitab ini harus tulisan para nabi dan para rasul agar ajarannya itu satu, tidak berbeda-beda. Jadi ini kitab kami ini nggak boleh pemahamannya itu menurut pendapat si ini, pendapat si ini, pendapat si ini nggak boleh. Karena gereja itu satu, jadi harus satu juga pemahamannya. Jadi nggak boleh, oh berdasarkan ulama ini nih jawabannya, oh berdasarkan ulama ini, nggak boleh, tafsir-tafsir serampangan. Makanya gereja mengkanon ini supaya pengajaran itu satu. Dan Alkitab kami ini juga bukan Alkitab pendapat, bukan Alkitab tafsir yang kosong gitu. Jadi semua pengajarannya ini bersumber dari para nabi dan para rasul. Kak, itu kan maaf Kak, gereja itu kan banyak ya. Waktu Gereja itu ada satu, siapa bilang gereja banyak? Lalu gereja Sejak mana yang semula Yesus itu mengkanonkan, mendirikan satu gereja, ya. Maksudnya gereja itu satu, ya memang gereja satu. Tapi tempatnya, wilayahnya itu banyak, gitu. Kristen itu satu, tapi tersebar di tempat banyak, gitu. Air juga satu. Tapi ada yang air yang di laut, ada yang di sungai. Judulnya AIER, air. Kalau dia namanya udara, udah bukan air. Air itu satu. Ya Kak, makanya tadi kita mau nanya tahun berapa itu dikanonkan Kak yang perjanjian baru yang sekarang? Konsili Kartago 393. Nah, jadi sebelum konsili itu bagaimana bentuk kitabnya Kak? Kan belum dikanon itu. Bagaimana bentuk kitabnya? Itu gulungan-gulungan semuanya, perkamen-perkamen. Nah itu yang dibilang terpisah-pisah sebentar tadi dulu. Kak. Nah, kok terpisah? Gimana orang di satu gereja? Kok terpisah? Nih, kira-kira menurut kamu, nih ya, nih, ini terpisah nggak? Terpisah nggak? Misalnya terpisah, ini Kak. adalah Itu kan terpisah-pisah namanya. bentar, kok terpisah-pisah? Loh, kalau terpisah kan nggak mungkin saya kumpulkan, orang ini udah ngumpul. Nah, ini jadi nggak ada itu ya, yang satu turun di pohon, turun di bawah pohon apa gitu, nggak ada, nggak diangsur-angsur juga kayak nyicil apartemen atau nyicil rumah gitu, nggak ada gitu ya. Jadi memang sejak semula kitab itu semuanya dalam bentuk gulungan-gulungan gitu. Ya Nah, itu makanya ini, kan masih jadi terpisah-pisah gulungan-gulungan itu iya maksudnya. gini ya gini, diam dulu. Nah, gulungan-gulungan itu semuanya di setiap gereja ada. Itu salinan-salinan pengajaran para rasul itu semuanya ada di setiap gereja. Itu karena ada muncul nih kitab-kitab palsu, ajaran-ajaran palsu. Nah, Alkitab akhirnya mengkanon, gereja akhirnya mengkanon kitab ini supaya ajarannya itu satu di seluruh gereja. Itulah yang dimaksud dengan yang apostolik dan yang katolik. Jadi apostolik itu bersandar dari para rasul, dan yang katolik itu menyeluruh, satu dan untuk semua, menyeluruh. Masa gini aja nggak ngerti? Jadi bentuknya itu memang dalam bentuk perkamen atau gulungan-gulungan, terus itu disalin, turun-temurun, namanya juga tradisi. Itu terus-terusan disalin. Jadi setiap gereja itu tetap memelihara tradisi itu. Jadi kalau ada ajaran yang palsu, misal masuk palsu, itu juga disimpan, bukan dibakar. Jadi untuk membandingkan, loh, ini ajaran bukan ditulis sama rasul, berarti ini palsu. Gitu. Jadi jangan kamu bilang terpisah, orang satu tempat kok terpisah. Oh, Bang. Paham ya, yang bilang terpisah-pisah itu siapa?
Jadi gini kakak, ya maksud saya itu, ya itu tadi maksudnya dia kan belum bentuk satu buku, tapi masih bentuknya gulungan-gulungan yang ya terpisah lah, namanya belum jadi satu gitu. Salinan, kok terpisah? Gimana Ya caranya kan. memisahkannya? Ini ada di setiap gulungan ini ada banyak. Itu di satu gereja ada, gereja lain ada, gereja lain ada. Itu sama semua. Terus terpisahnya di mana? Ini saya tanya nih. Anggaplah ini gulungan. Nih. Ini terpisah nggak? Ini di rumah saya ini. Nggak saya nemu di rumah tetangga, sono di sana. Di mana? Enggak, ini satu. Setiap gereja punya gini gulungan. Cuman baru bentuk kanonisasi itu ketika nih disatukan seperti ini, baru ada yang namanya penulisan ayat-ayat. Sebelumnya ini kan Iya. semuanya surat-surat nih. Namanya surat Iya. itu belum. Untuk memudahkan si pembaca, akhirnya kan dibikin ayat-ayat. Itu abad keberapa saya lupa. Nah itu baru dibikin ayat, dibikin pasalnya gitu. Nah itu kak, nah yang bikin itu siapa kak? Yang bikin pasalnya, bikin ayatnya Nah, itu itu siapa? Kak? inisiatif gereja. Gereja, Tetap, jadi otoritas pengajaran di dalam Kristen itu gereja. Bukan menurut si A, menurut B, si C nggak bisa. Jadi gereja itu satu yang didirikan Yesus. Matius 16 ayat 18. Ya itu kak, makanya berarti gereja yang satu waktu itu gereja apa ya yang ada itu? Gereja yang Ortodok satu ya, yang Kak? dimaksud adalah para rasul. Yang berarti kami mereka juga yang adalah gereja. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus melalui pengajaran para rasul, kami ini disebut gereja. jadi enggak maksudnya gini. Gereja itu adalah orang-orangnya. Kak, jadi gereja yang mana ya, Kak? Ya Agatha, Pak Prop. Nah, itu semua gereja. Gereja yang satu yang DNA-nya adalah Yesus Kristus. Gereja itu bukan Nggak. gedung ya. Gereja itu Enggak, bukan maksudnya gedung, yang itu orang. yang mengkanonkan kak, yang mengkanonkan itu tadi. Ya gereja, yang mengkanonnya gereja, bapak-bapak gereja. Gereja Katolik atau gereja Ortodok? Nggak atau ada, gereja apa? semua gereja itu satu dari dulu. Ya. Itu. Katolik itu kan sifat gereja. Tadi udah saya jawab. Katolik itu artinya satu menyeluruh. Itu bang. Iya, iya. Iya. Halo. Halo, Islam Kristen Pak Korban. Alhamdulillah Islam. Ada yang mau ditanya? Aku mau nanya nih. Iya, aku mau nanya, Mbak Gata. Itu Yesus itu bertato ya? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Kan kita pengikut Yesus gitu ya? Kita, saya. Ya, yuk, nggak boleh saya bilang saya. Kalau saya berarti saya pengikutnya. Kamu gitu. Kan Anda nanya, kita orang pengikut Kristus ya? Saya Iya, pengikut iya, Kristus. yo. Apa yang mau ditanyakan Pengikut, lagi, Pak? Enggak, soalnya saya lihat itu tatonya Agatha ada tangannya itu lah. Oke, Anda pengikut Muhammad nggak? Ya pengikut Muhammad lah. Muhammad pernah makan nasi goreng nggak? Mana aku tahu pernah ke nasi goreng siapa? Kan ini kan zaman modern Bapak ya. pernah makan nasi goreng? Pernah? Oh, kalau Nabi nggak pernah Kok nanya makan nasi balik? goreng, kenapa Anda makan nasi goreng? Katanya pengikutnya. Kok nanya balik Mbak? Aku kan nanya nih. Masa nanya kembali itu. sama saya? Ya kan tinggal jawab. Ya kali katanya pengikut tapi nggak ngikutin. Gimana sih Mbaknya bertanya? Ngasih pertanyaan buat kami? Cuman gitu aja lu ngambek langsung snewen. Biasa aja dong. Tidak, agak tanya ini pertama saya ditanya. Anda ada pertanyaan nggak? Ya aku ada pertanyaannya. Aku bertanya seperti itu. Nanya apa? Mau nanya apa? Nggak usah baper, nggak usah kayak emak-emak kurang mau Iya, belanja. jawab. Nah, fisik. kembali nanti itu diputar nanti. Kalau nanti diturunin. Gitu. Apa yang mau ditanyakan? Agatha kok digantung gitu, kata. Kayak disiksa. Apa? Bukan kayak disiksa, memang disiksa. Kenapa disiksa begitu? Iya, karena dia mengaku Allah.
Jadi kalau dia mengaku Allah, kok Allahnya disiksa? Ya karena dia dalam rupa manusia mengaku Allah, makanya dia itu disalibkan, disiksa. Itu orang-orang nggak percaya dia itu Allah, padahal dia benar-benar Allah yang jadi manusia. Makanya orang-orang di zaman itu salah paham sama dia, mengira bahwa Yesus ini hanya seorang nabi, padahal dia adalah Allah. Makanya dia membuktikan itu, sengaja dia. Ya udahlah, ngikut disalib. Dia bangkit pada hari yang ketiga, gemparlah semua bangsa Israel. Kaget, ada ayam. Akhirnya apa? Jadi masuk Kristen semua deh. Yang siksa itu manusia juga. Hah? Yang siksa itu manusia. Iya, yang menyiksa itu manusia yang kerasukan iblis. Tiga sekali manusia siksa Allahnya itu. Makanya kan dibilang dia kerasukan iblis. Kagak paham loh. Itu. Kira-kira itu tahu nggak Agatha ini yang siksa itu berapa orang itu? Apakah berapa manusia itu yang siksa? Banyak ya. Semua kerasukan semua itu ya? Iya dong. Tapi Agatha kan ini ya, kerasukan tunggu. juga. Kalau penyaliban itu kan perbuatan jahat ya, menyiksa, menusuk, menombak, mencaci, itu kan perbuatan jahat ya. Nah itu coba kalau ada kakek-kakek umur 50-an gitu ya kan, nah ini menggauli budaknya, itu perbuatan jahat atau perbuatan baik itu? Aku Udah kena mental. Udah kena mental ya. Orang-orang yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang dirasuki setan. Makanya perbuatannya itu keji gitu. Jadi kalau ada perbuatan-perbuatan keji itu pasti perbuatan yang dimanifestasikan oleh Tony Rojim gitu. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Nggak baik ya. Berbuat jahat itu nggak baik, oke? Berbuat yang baik-baik aja. Tuh. Halo. Islam Kristen Pak. Islam. Silakan Pak, mau nanya apa? Boleh bertanya. Barusan gue menawarkan. Ini temanya apakah Musa mengaku Islam? Menurut ente bagaimana? Kira-kira? Emang Musa Dan lama-lamain dong Pak, kesian nih yang pakai kuota nontonnya. maksudnya yang gimana nunggu, kasihan yang nonton pakai kuota nih, buru gerak. Saya nggak mengerti. Dia cuma nanya aja, Musa pernah kagak ngaku Islam? Nggak tahu. Kalau kagak tahu, kenapa ya selalu orang-orang bilang Musa itu Islam? Oh, gimana itu ceritanya? Orang-orang selalu bilang Musa Islam. Kalau Musa aja kagak pernah ngaku Islam, terus biji mana? Ngeri, misalnya ibarat kata ada mayat. Oh, ini mayatnya ngakunya Islam nih. Padahal kagak pernah ngomong. Tapi dia nabi kan? Kagak nanya itu, Bang. Kagak nanya dia nabi. Ya. Semua orang juga tahu dia nabi. Nabinya bangsa Israel, bukan nabinya Arab. Paham banget. Terus dia sekarang agamanya apa emang? Itu kan pertanyaan Ai, kenapa lu nanya ame gue? Ini yang pertama, baca pertanyaan Ani. Terus ente tiba-tiba, terus Musa agamanya apa? Gue nanya dari lubuk hati gue yang paling dalam, dari 2 bulan yang lalu. Terus si Musa itu pernah kagak dia ngaku Islam? Iya, kalau memang bukan Islam, dia agama apa? Apa? Gimana? Kalau memang dia bukan agama Islam, terus dia agamanya apa? Makanya gue bingung, kenapa dia kagak pernah ngaku agama Islam, terus dituduh dia agama Islam. Kan kesian dia jadi mayat. Siapa? Kata siapa? Kata gue barusan, Pak. Salah. Salahnya di mana? Dia kan nggak mengaku Islam.
Kalau dia nggak ngaku Islam, bisa nggak orang-orang bilang dia Islam? Ya mungkin dia nggak tahu. Mungkin dia nggak tahu. Oh, mungkin dia nggak tahu. Kalau ini Allah kira-kira tahu nggak ya Musa agama apa? Pasti tahu. Apa kira-kira? Ya kan saya bukan Allah. Allah pernah ngasih tahu kagak sama nabinya Islam? Kurang tahu saya. Ah, lu banyak kagak taunya, lu nanya aja deh iman Kristen. Susah. Iya, kenapa? Ini kan Nanya aja lu nanya aja tentang iman Kristen sama gue, lu kagak ngerti apa-apa soalnya. Iya, kenapa Kristen Ortodok sangat sama dengan Islam? Islam adanya abad berapa? Enggak, cara beribadahnya itu Kristen Ortodok kok sama. Kita cari tahu yuk, siapa yang nyontek siapa? Mau? Nah, boleh. Islam kira-kira, nggak usah deh. Di Arab sana abad 6 udah ada agama Islam belum? Udah ada. Mana datanya? Aduh, harus buka. Kalau abad 6 di Arab sana belum ada Islam, terus bagaimana ceritanya orang Kristen Ortodok di abad pertama itu udah sembahyang? Nah, Iya gitu. apanya ada dalam kalbu lo? Emang iya gitu? Kamu bertanya-tanya. Pertanyaan aneh deh. Udah deh, lu kagak usah nanya deh. Terus apa aja? Susah, lu kagak ngerti apa-apa soalnya. Pening gue nih. Kan bingung kan saya nggak namanya juga Yaudah, lu kan agama Islam. Allah lu satu atau berapa? ya satu. Simpel aja ya. Kalau Allah satu, kenapa dia bilang dirinya kami? Kenapa? Kalau dia satu, kenapa dia menyebut dirinya kami di Quran? Kami. Kata siapa? Kata Quran. Belum pernah baca Quran? Nggak ada. Bentar. Gue bacain nih. Nih. Ngadi-ngadi itu mah. Ini Quran. Itu Quran. Nih, gue bacain. Kalau lu bilang ngadi-ngadi, berarti lu belum pernah baca Quran lu, iya kan? Bener kagak? Jarang. Nih, gue bacain ya. Maryam 83. Mau kagak? Mau gue bacain kagak? Ya boleh. Jangan dibilang kagak ada kata kami lagi. Apa? Kenapa? Tadi ngomong apa? Surah Maryam 83. Ya. Dengerin nih dari Quran nih ya. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang kafir untuk benar-benar, ini lain lagi terjemahannya, menggoda mereka berbuat maksiat. Nah nih, si kami ini siapa? Kami itu saya. Aku. Sejak kapan kami itu saya? Kami itu tunggal atau jamak, Bang? Jamak. Oh, kalau jamak itu lebih dari satu atau cuma satu? Lebih dari satu sih. Nah, Allah ada berapa ya? Ya satu. Kenapa dia bilang kami? Kenapa dia bilang lebih dari satu? Ente barusan bilang kami itu lebih dari satu. Ya mungkin Salah nulis. kan kalau dia itu Hilaf. Apa? Kenapa? ada di mana-mana, banyak. Oh, jadi Allah kagak satu, jadinya banyak. Wow. Urusan lo. Ada banyak Tuhan lo. Bukan Dari maksudnya. satu biji mana? Bukan. Dalam artian dia itu penguasa. Kalau penguasa jadinya banyak. Satu. Terus kenapa dia bilang tidak aku? Salah nulis mungkin. Yang salah nulis siapa? Ya itu Al-Quran. Kan ditulis manusia mungkin.
Sekarang saya tanya, kalau Quran yang nulis manusia, yang melegitimasi Quran ini dituliskan manusia siapa? Manusia. Siapa namanya yang melegitimasi Quran ini buat Ya ditulis? para ulama, para tokoh. Loh, kapan hari dia ketemu Nabi? Kan Qurannya turun di zaman Nabi. Yang melegitimasi kudunya Nabi. Kok para ulama dan tokoh? Emang ulama dan tokoh yang mana nih yang melegitimasi Quran? Kalau Mbak Agatha ngomong gitu, itu juga Alkitab sama. Siapa yang mengeliminasi Tuhan Alkitab? Tuhan Yesus sendiri, murid-muridnya sendiri. Banyak ini. Masa zaman-zaman dahulu ada murid-muridnya? Loh iya dong. Yesus Tapi itu hidup bersama-sama dengan Al-Quran murid-muridnya. juga sama. Dia punya apa namanya? Teman-temannya, murid-muridnya. Wahyu itu turun kepada siapa emang? Quran ini turun kepada siapa emang? Ya kan dia punya sahabat-sahabat. Coba sebutin deh nama sahabatnya. Minimal lu tahu siapa yang nulis nih Quran. Sahabat Muhammad Siapa? banyak atuh. Agak jelas nih. Ini pertanyaan. Udah kagak jelas. Banyak atuh. Udah kok gue tuh capek tau gak sih jawabannya. Banyak. Kak Agatha, Prof. Selamat pagi. Islam Kristen Kak? Saya Islam, Kak. Saya mau nanya tentang kasihilah musuhmu. Itu konsepnya seperti apa ya, Kak? Kasihilah musuhmu. Silakan Prof. Ya, konsepnya karena di dalam Alkitab itu Allah itu kasih. 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, Allah juga memerintahkan kamu nggak akan bisa mengasihi Allah kalau kamu nggak bisa mengasihi sesamamu. Gitu. Jadi kalau kita masih punya musuh terus kita berlagak seolah-olah mengasihi Tuhan Allah sementara Tuhan Allah itu adalah kasih, maka itu impossible. Sehingga tuntutan dari tuntutan kepada orang-orang Kristen adalah mengasihi sesama. Termasuk apa? Musuh. Sesama manusia. Walaupun berbeda. Ingat ya, di situ digunakan. Iya betul. Berbeda agama, berbeda apapun itu, ras, apapun itu. Ya. Tapi ingat itu ada kata-kata sesama ya. Seringkali saya mengambil pernyataan dari apologet palsu. Mereka mengatakan, oh, kasihilah musuhmu. Ya. Berarti dia bilang gini, oh iblis juga harus dikasihi. Loh itu kata-katanya sesamamu. Oh, sesama. Kita ini iblis atau manusia? Manusia. Manusia, betul. Iblis ya tentu nggak perlu dikasihi. Iblis dilawan. Gitu. Karena iblis berasal dari api. Gitu, berasal dari mana, Prof? Api. Oh, api. Betul kan? Iya. Iblis dari api kan? Betul. Terus misalkan nih saya menyakiti kayak pasangan saya nih, terus cara untuk dia bisa memaafkan saya itu seperti apa? Saya pernah bilang kan Tuhan Yesus itu mengasihi musuhmu. Aku udah minta maaf gitu. Cara untuk meminta maaf dan agar dia memaafkan kesalahan aku tuh gimana ya, Prof? Kak Agatha. Ya, kakak sudah mengatakan maaf kan? Sudah, Kak. Ya sudah, kalau misalnya dia tidak memaafkan, artinya dia juga tidak mengasihi Allah kan berarti. Sementara kakak yang sudah paham bahwa Allah adalah kasih, kita disuruh mengasihi sesama, ya kakak minta maaf karena kakak mengasihinya gitu. Kalau dia pun tidak bersedia memaafkan kakak, itu biar menjadi urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kakak sudah meminta maaf gitu. Iya, saya udah meminta maaf dengan tulus, walaupun dia marah sekali, terus nggak bisa memaafkan kesalahan saya gitu. Dan saya bingung gitu dengan cara apa lagi saya harus minta maaf agar dia memaafkan saya gitu, Kak. Sampai saya
mengucapkan Tuhan Yesus aja mengasihi musuhmu loh. Masa kamu sebagai umatnya nggak mau memaafkan aku gitu sayang. Kayak sedih aja kak. Gimana itu Prof? Udah minta maaf nggak dimaafin? Ya tapi Kayak dia dia udah mengakuin Tuhan Yesus. kalau Kak Sisu udah Kristen berarti maksudnya. saya belum Kristen. Waktu itu dia pernah ngajarin saya tentang kekristenan, tentang Yesus. Dia ngajarin itu. Cuma saya kan masih kayak belum apa ya, hati saya tuh belum apa ya kak, masih goyah gitu loh, dilema gitu. Ya abang kalau kakak belum Kristen ya ini sih ya memang kalau belum Kristen ya memang belum, nggak ada ajaran mengasihi memang diajaran agama kakak. Cuma kalau kakak sudah Kristen ya memang harus mengasihi, dan kita harus bertekun. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Kita harus bertekunnya. Nanti coba dibaca itu Roma 5 ayat 1 sampai 5. Dan kalau kakak masih sudah minta maaf sama dia, ya terserah dia mau maafkan atau enggak. Yang penting kakak sudah tulus. Itu jangan juga nanti diapain? Kamu nggak maafin aku terus dimarahin dianya kan? Ya sama aja. Yang penting ikhlas aja dulu dalam hati, gitu kak. Tapi kalau memang betul-betul ikhlas dalam hati, Iya, saya ikhlas. ya silakan kak. Sama yang seperti Yesus lakukan kan, dia mengampuni perempuan pezina itu lalu mengatakan apa? Jangan berbuat lagi gitu. Jadi kalau misalnya suami kakak tidak, suami atau siapa tadi gitu ya tidak memaafkan kakak, ya diberi waktu. Itu tadi kata Pak Prof, bertekun ya. Tapi dia bukan suami kayaknya tadi, pacar ya kak ya? Pacar. Bukan pasangan, Pacar. iya pasangan terus. Iya, terus kemarin itu baru aja putus sih karena ada pertengkaran kayak gitu. Terus aku minta maaf. Udah kasih waktu dan kakak tetap inilah bertekun tadi kata Pak Prof ya. Kalau sudah minta maaf, nggak lakukan Nanti hal kakak yang buka di baik, rumah. tidak melakukan kesalahan lagi kan gitu. Roma berapa? Terus Roma 5 ayat 1 sampai 5 nanti baca ya. Baca 5 ayat itu aja. Roma 5 ayat 5 1 sampai ayat 5. 1 sampai 5. Iya. Itu tentang Tapi apa? kalau kakak memang mau bertahan, ya itu tentang ketekunan. Ya kakak harus tekun. Mendoakan dia. Kalau memang benar-benar memaafkan ya, doakan tiap hari. Ya dong. Iya, Kita nggak bisa cuma berharap doang tanpa berbuat apa-apa kan. Kita nggak mungkin maksa dia. Yang bisa kita lakukan adalah doa. Tapi kalau memang kakak masih bertahan dengan keislaman kakak, ya sebentar. Kalau kakak masih bertahan dengan keislaman kakak, maka ayat itu nggak pantas. Yang pantas untuk kakak lakukan adalah At-Taubah 29. Oh, At-Taubah 29. Ya. Nanti At-Taubah dua-duanya nanti 29. saya baca deh. Iya. Kalau kakak masih Islam loh ya. Kalau Tapi kakak Kak memang Suzu ini sudah Islam, pengen Islam. Kristen ya. Iya, saya lakukan masih itu. Roma Islam 5 ayat 1 Kak, sampai 5. tapi saya banyak belajar dari pasangan saya itu tentang kekristenan, tentang itu Tuhan Yesus gitu. Saya banyak belajarin sama dia gitu. Nah kakak sendiri kalau kakaknya Islam gitu, menurut kakak di dalam Islam sendiri kalau ada orang salah terus minta maaf, menurut kakak gimana? Ya menurut saya juga sama, kita harus memaafkan kesalahan orang itu gitu. Biarlah Tuhan yang ya sama sesama manusia juga kita harus saling menyayangi, mengasihi gitu Kak. Oh ternyata bukan pukulah Prof. Maksudnya gimana Kak? Iya. Ya gitu Jadi aja. solusinya itu aja ya Kak ya. Kita baca Roma ayat 5 1 sampai 5 sama At-Taubah 29 ya Kak. Betul. Ya. Agar ia bisa memaafkan kesalahan saya. Karena dari kemarin jujur Kak galau banget gitu, gelisah, kok masih mikirin dia terus gitu, masih dia masih tetap
nggak mau maafin gitu. Bahkan dia ngancam kalau misalkan datang ke rumahnya lagi mau diusir. Ya udah kakak jangan ke situ lagi. Jadi jangan nambah lagi kesalahan yang baru gitu. Oke kak. Itu tadi aja Kak, berdoa aja semoga Tuhan melembutkan hatinya supaya bisa memaafkan kakak. Iya. Saya selalu berdoa gitu. Semoga hatinya tuh dilembutkan, terus bisa memaafkan kesalahan saya gitu. Oke. Ya, makasih banyak Kak Agatha waktunya, makasih banyak Prof. Tuhan berkati Kak. Amin. Berdoanya ke Tuhan Yesus ya kak. Berdoanya kepada Tuhan Yesus biar diijabah. Iya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi barusan? Ya puji Tuhan ada banyak muslim yang masuk dalam room untuk memberikan argumentasi, bahkan rasa penasaran mereka terhadap iman kekristenan. Itu hal yang sangat bagus. Bertanya dan juga memberikan argumentasi itu hal biasa dalam berkeyakinan. Tetapi baiklah kita dewasa supaya tidak ada ajang lapor-melapor dalam keimanan kita. Yang diperlukan dalam satu iman adalah keyakinan yang dapat dibuktikan, keyakinan yang dapat dipertanyakan, dan keyakinan yang benar-benar sesuai dengan fakta sejarah, bukan iman yang lahir dari halusinasi atau apapun itu. Nah, sobat yang terkasih, berbicara soal kekristenan itu sudah final dan sudah selesai, dan tidak perlu ada lagi yang nambah-nambahin tentang itu. Kenapa? Karena kekristenan itu sesuai dengan fakta sejarah. Sejarah mencatat bahwa kekristenan itu ada, dan sejarah membuktikan Yesus lahir, hidup, dan juga bangkit dari kematian. Artinya tanpa Alkitab sebenarnya sudah final dan selesai tentang kekristenan, karena para penulis sejarah pun membuktikan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bicara soal pengajaran itu luar biasa, karena hanya Yesus yang mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada orang yang menganiaya kamu. Tidak ada kasih seperti kasih yang diajarkan oleh Yesus. Kalau orang berkata mengasihi orang yang mengasihi, itu hal yang biasa. Tetapi Yesus berkata mengasihi dan mendoakan orang-orang yang menganiaya kamu. Ada rupanya kasih seperti di dunia ini selain daripada kasih yang diajarkan oleh Yesus? Ya jelas tidak ada. Kalau dunia mengajarkan balas, maka Yesus mengajarkan kasihi. Tentu dalam penerapannya kita mengasihi, tapi juga hukum berlaku bagi setiap orang di tengah-tengah dunia ini. Sobat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena kasih itulah dia datang ke dunia. Karena kasih itulah dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dan hari ini momen-momen Natal, karena kasih itulah dia boleh membuktikan dirinya. Karena kasih itulah dia boleh menyatakan dirinya, sehingga umat manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih. Jadi percayalah kepada Kristus, sebab dia satu-satunya juru selamat umat manusia dari dosa. Teman-teman, mari cerdas. Jangan pernah ingkari imanmu kepada Kristus, karena dia jaminan satu-satunya. Percayalah dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa dan jangan baperan. Bagi yang baperan terhadap pemaparan dan juga video yang kita tampilkan, skip saja. Karena channel ini untuk orang-orang yang cerdas dan yang mau terbuka pikirannya terhadap kebenaran, bukan yang suka baper. Oke? Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.